Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Menanggapi hasil hitung cepat Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, jangan terburu-buru menyimpulkan hasil Pilpres. Anies menegaskan pihaknya menunggu keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. Terkait soal koalisi, Anies tak ingin berandai-andai hingga hasil resmi Pilpres diumumkan. Sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya ya. Kita tunggu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Pak, tapi kan Tapi Pak Anies positif thinking berarti Pak Anies? Selalu positif dari dulu Pak. Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak yakin dengan hasil hitung cepat dan masih menunggu hasil resmi dari KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Ganjar menyebut tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ganjar menambahkan, semua pendukungnya masih semangat untuk menunggu dan ikut menghitung hasil Pilpres 2024. Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Hitung cepat atau quick count dilakukan oleh sejumlah lembaga hitung cepat dengan menggunakan metode verifikasi hasil pemilu dengan menghitung presentasi hasil penghitungan suara pemilu di TPS yang dijadikan sampel. Kita dapat melihat sahabat BN, sekarang sedang terjadi perang politik saling klaim. Ada yang mengklaim sudah meraih kemenangan. Ada yang mengklaim ini baru suara quick count dan persentase suara yang masuk masih sangat-sangat sedikit. Suara yang dikemukakan oleh quick count bukanlah suara resmi dan tidak bisa dijadikan patokan kemenangan atau kekalahan. Sahabat BN, kemenangan yang fundamentalnya nanti adalah kemenangan ketika KPU telah mengumumkan pemenangnya. Dan ketika KPU mengumumkan hasil perolehan suara, pertama, belum lagi itu bisa dikatakan kemenangan bagi salah satu paslon. Sebab masih ada peluang bagi paslon yang merasa dirugikan. Bisa dirugikan karena mereka menilai banyak kecurangan pemilu. Nanti yang merasa dirugikan suaranya, dia bisa mengajukan gugatan ke MK. Hasil putusan MK nantilah yang menentukan ingkrahnya kemenangan bagi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Demikian juga untuk calon legislatif. Bisa juga terjadi nanti gugatan bagi caleg
atau partai yang merasa dirugikan. Coba kita lihat lagi pernyataan berikut ini dari Bambang Wijoyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan, saya ingin menjelaskan secara live informasi mutakhir mengenai perolehan suara. Salah satu hal yang sangat penting, belum ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena quick count itu bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Dan ingat bahwa kemenangan itu dalam pasal 6A dicantakan bahwa dia harus 50% per satu dan menang di 50% di 20 suara ini. Jadi itu syarat-syarat kemenangan. Dan quick count bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Yang kedua yang jauh lebih penting, mari kita lihat data pemilu. Baru sekitar 5,47% TPS. Dan itu hanya kira-kira 5% dari 820.161 TPS. Jadi datanya masih kecil sekali dan tidak bisa itu diklaim kemenangan. Mari kita lihat di datanya Amin. Data Amin yang ini menjelaskan bahwa TPS yang masuk itu, yang sudah dimasukkan itu 5,41% dan TPS yang masuk itu suara masuknya 8.412.000 dari keseluruhan 820. Lagi-lagi ini hanya 5,41%. Angkanya bisa dilihat di situ. Anies Mohaimin ada 34,77%, sedangkan Pak Prabowo Gibran hanya 53,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya 12,13%. Apa yang bisa dilihat di sini? Satu, sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan. Apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya real count ini masih 5%. Masih jauh dari kemenangan. Itu sebabnya yang perlu dilakukan adalah 3 hal. Satu, teman-teman yang menjaga TPS, yang menjaga perhitungan atau rekapitulasi harus tetap bersemangat. Karena kecurangan masih terus terjadi. Dan ini kita harus hati-hati. Kedua, yang juga sangat penting, kita harus menjaga semangat. Karena persoalannya masih panjang. Jangan buru-buru patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh upaya yang selama ini dilakukan. Dan untuk memastikan bahwa perubahan memang sangat mungkin akan terjadi. Bagian penting yang juga harus dikemukakan oleh teman-teman, suara sah yang akan dijadikan dasar kemenangan itu adalah suara dari rekapitulasi hasil KPU. Dan kalau kemudian kita bisa menurunkan angka 53% ini menjadi 49%, itu artinya 2 putaran. 2 putaran masih mungkin terjadi dan klaim kemenangan belum bisa dilakukan. Inilah kewarasan kita. Dan ini dilakukan pada jam sekarang 21.12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, satu hal yang mungkin akan membuat proses penentuan pemenang pemilu 2024 ini agak berjalan panjang karena berbagai dugaan kecurangan pemilu ini telah menggema sejak lama. Dan ini tentu saja akan membuat rakyat dan para peserta kontestasi politik tidak akan mau tinggal diam. Sebab jika kecurangan pemilu ini dibiarkan, tidak saja hanya akan merusak demokrasi saat ini, tetapi juga akan merusak demokrasi ke depan di negara republik ini. Sebab alangkah naifnya di sebuah negara demokrasi sebesar negara Republik Indonesia ini membudaya kecurangan pemilu. Apakah kecurangan dalam bentuk jual beli suara, menyogok rakyat dengan uang
300.000, 250.000, 100.000, 50.000, 20.000 untuk satu suara, ataukah kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk meraih kemenangan bagi salah satu paslon pilpres, bagi salah seorang caleg, atau bagi salah satu partai peserta pemilu. Jika itu dibiarkan berlangsung setiap pemilu, sama saja kita dengan membiarkan negara Republik Indonesia ini tidak negara demokrasi. Mari kita saksikan sejenak cuplikan film Dirty Ford yang mengemukakan berbagai bentuk dugaan kecurangan pada pemilu 2024 ini. Ternyata memang ada menteri-menteri yang berkampanye. Kita akan lihat 3 kategori. Kategori pertama adalah tentu saja menteri-menteri yang memang mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, kemudian Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Apakah mereka boleh berkampanye? Tentu saja boleh, karena mereka memang sedang berkompetisi. Tapi syaratnya sebenarnya sangat ketat. Syarat pertama jelas mereka harus cuti. Dan ini yang kita tidak pernah dapatkan informasinya sampai sekarang. Dan syarat yang kedua adalah mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sama sekali tidak boleh. Kita lihat kenyataannya seperti apa. Lagi-lagi fasilitas negara berupa pesawat dari TNI Angkatan Udara dipergunakan untuk berkampanye. Kita lihat di sini beberapa hashtag yang juga memperlihatkan bahwa ini adalah aktivitas kampanye, bukan aktivitas kementerian. Satu lagi, misalnya ini yang juga membuat heboh waktu itu ketika akun X Kementerian Pertahanan resmi memberikan tanda pagar yang sebenarnya tujuannya adalah kampanye. Dan waktu itu sebenarnya beberapa kawan masyarakat sipil melaporkan penggunaan fasilitas negara ini, namun ternyata tidak bisa dilanjutkan. Kategori kedua sudah mulai ditampakkan juga di sini. Kategori kedua adalah para menteri yang masuk dalam tim kampanye. Ada beberapa nama yang terlihat, 4 dan 3 di sini. Pertanyaannya adalah apakah mereka boleh berkampanye? Sebagai tim kampanye tentu saja, itulah gunanya mereka masuk dalam tim. Tapi sekali lagi syaratnya juga ketat. Pertama, kita harus melihat apakah mereka cuti di luar tanggungan atau tidak. Dan yang kedua, lagi-lagi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sekarang kita lihat bagaimana Wakil Menteri Agraria dengan jelas memperlihatkan dukungannya. Bahkan yang paling bisa kita tekankan adalah ketika itu ia sedang membagikan sertifikat kepada warga yang merupakan bagian dari wewenangnya sebagai wakil menteri. Tapi ternyata yang disapa adalah salah satu paslon. Kita juga bisa lihat kalau sholat maghrib video ini. Baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Ini sebenarnya tidak terlalu lucu ya, tapi yang kita harus perhatikan di sini backdropnya. Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya pada saat itu, apakah dia sedang berada dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan atau sebagai tim kampanye? Tidak pernah ada penjelasan, tapi video tadi sudah sangat menunjukkan kepada kita. Kita lihat yang berikutnya.
ini juga salah satu wakil menteri. Lagi-lagi kita perhatikan bagaimana ia sedang berkampanye. Pertanyaannya adalah apakah saat itu ia sedang cuti dari tugas-tugasnya sebagai wakil menteri. Kategori ketiga adalah menteri-menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung. Sekarang kita lihat di sini sudah rata terisi. Mengapa kita bisa sebut mereka melakukan kampanye terselubung? Karena mereka tidak terdaftar dalam tim kampanye resmi yang didaftarkan pada KPU. Yang ini stop. Prabowo Gibran. Tengah. Prabowo Gibran. Sebelah sini. Prabowo Gibran. Baik. Sebelah sini. Di sini bisa kita lihat ajakan yang sangat nyata dari salah seorang menteri yang tidak terdaftar dalam tim kampanye dan juga sepanjang yang publik bisa ketahui tentu saja tidak terdaftar sebagai menteri yang sedang melakukan cuti. Cukup jelas sahabat BN, kita akan berjumpa lagi pada konten berikutnya di channel YouTube Bustami Narda Official, channel kesayang kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.